Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama aku Aratama dari Fakultas Hukum Universitas Samangkurat kelas F dengan NIM 25021102226. Jadi, aku di sini percaya dengan salah satu kalimat, yaitu Banjarmasin adalah kota seribu sungai. Kenapa? Karena terkadang bahkan tempat yang bukan sungai pun bisa menjadi sungai secara tiba-tiba. Bisa disebut bahasa sederhananya banjir. Kita ambil salah satu contoh yang terdekat dengan lingkungan kita, yaitu Universitas Lambung Mangkurat yang terkadang-kadang bisa tiba-tiba mengakibatkan banjir yang mendadak. Jadi, kelompok kami pada video presentasi hari ini tidak akan jauh-jauh membahas dari sungai. Jadi, kelompok kami di sini akan membahas tentang pasar terapung. Jadi, apa yang akan kami bahas di sini? Kami di sini bukan hanya membahas tentang pasar terapungnya saja, tetapi juga membahas tentang akad jual belinya, bukan hanya melalui uang. Nah, jadi pada video kali ini kelompok kami akan bahas tentang Bapanduk dengan tema budaya lokal dan kegiatan ekonomi tradisional dengan judul Norma Tidak Tertulis pada Pasar Terapung dalam Kegiatan Ekonomi Tradisional di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, yaitu Bapanduk. Jadi teman-teman aku akan menjelaskan yang lebih lanjutnya, seperti apa itu Bupanduk, seperti pasar terapung itu apa, mekanisme Bupanduk, dan nilai-nilai kearifan lokalnya, serta mekanisme dari Bupanduk itu sendiri. Nah, jadi saksikan video temanku selanjutnya. Pernah tidak sih kita membayangkan melakukan transaksi tanpa aturan tertulis, tanpa kontrak, bahkan terkadang tanpa uang? Lalu apa yang membuat orang-orang tetap percaya satu sama lain? Jawabannya ada dalam tradisi Pepanduk. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Ilham dengan NIM 2510211210218. Baik, dalam tradisi Pepanduk, jawabannya adalah kejujuran dan rasa keadilan. Para pedagang berusaha menukar barang dengan nilai yang seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Meskipun dilakukan secara sederhana di atas jukung yang mengapung di sungai, mereka tetap memegang prinsip untuk bersikap jujur dan saling menghargai. Jika ada perbedaan nilai barang, biasanya diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama. Dari tradisi ini, kita dapat melihat bahwa kepercayaan bukan hanya pelengkap dalam perdagangan, tetapi justru menjadi fondasi utama yang menjaga hubungan antar pedagang tetap harmonis hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Okta Maulana dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2510, 211, 210, 216. Nah, di sini saya akan membahas salah satu norma tak tertulis yang ada di Pasar Terapung, yaitu Bapanduk. Sebelum itu, mari kita berandai-andai, teman-teman. Saat kita melangkah ke atas perahu di pasar terapung, mata kita mungkin tertuju pada keriuhan orang yang bertransaksi menggunakan uang. Namun jika kita melihat lebih teliti ke arah pedagang-pedagang yang merapatkan perahu mereka, kita akan menemukan sebuah mekanisme kuno yang masih bertahan hingga hari ini, yaitu Bapanduk. Nah, saya akan menjelaskan secara teknis apa itu Bapanduk. Secara teknis, Bapanduk adalah sistem barter atau tukar-menukar barang secara langsung antar pedagang di atas air. Mekanismenya sangat unik dan efisien. Para pedagang tidak selalu menggunakan uang sebagai alat pembayaran utama. Sebaliknya, mereka saling mendekatkan perahu, membandingkan kualitas dan jumlah komoditas mereka seperti sayuran segar, ikan, atau hasil bumi lainnya. Lalu mereka menyepakati nilai tukar barang tersebut secara lisan, mau dengan mau. Ini adalah solusi cerdas, teman-teman, untuk mengatasi keterbatasan stok. Jika pedagang A misal memiliki kelebihan cabai namun kekurangan ikan, dan pedagang B memiliki situasi sebaliknya, mereka melakukan bepanduk untuk melengkapi dagangan masing-masing sebelum pasar mencapai puncaknya. Jadi permintaan dan dari pelanggan di pasar terapung itu bisa terpenuhi, teman-teman. Tidak ada nota tertulis, tidak ada kalkulator digital, semuanya murni berdasarkan kesepakatan. Tapi saya rasa ini sesuatu yang canggih karena tanpa hal-hal rumit seperti itu, mereka bisa memenuhi permintaan-permintaan, teman-teman. Proses ini bukan sekedar metode perdagangan primitif, melainkan sebuah standar operasional.
ekonomi lokal yang sangat logis. Mereka meminimalisir biaya transaksi dan memastikan setiap perahu memiliki variasi barang yang cukup untuk melayani pembeli. Dengan begitu, Bapanduk menjadi tulang punggung yang memastikan roda perdagangan di sungai tetap berputar secara mandiri, stabil, dan berkelanjutan, meski tanpa melibatkan sistem perbankan modern sedikit pun. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haliza Rosyadi dengan NIM 2510 2111 20102. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai dibalik norma dalam tradisi Bapanduk di Pasar Terapung. Mengapa norma-norma ini bisa bertahan sangat lama? Dikarenakan nilai filosofis utama yang tertanam kuat di hati para pedagang, yaitu ada 3. Ada solidaritas, kepercayaan, hingga ketahanan. Kita akan menjelaskan yang paling pertama dulu, yaitu solidaritas. Di Pasar Terapung, norma untuk selalu bertegur sapa dan berkumpul saat Bapanduk bukan sekedar basa-basi saja. Nilai solidaritas ini hadir untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar pedagang agar tidak ada persaingan yang tidak sehat. Di atas air, mereka tidak melihat satu sama lain sebagai kompetitor ataupun musuh bisnis yang saling menjatuhkan. Sebaliknya, mereka menganggap sesama pedagang sebagai satu keluarga besar yang senasib sepenanggungan. Solidaritas inilah yang meredam ego dan menjaga suasana pasar tetap damai. Lalu yang kedua, ada nilai kepercayaan. Ini adalah salah satu keunikan luar biasa dari sistem sosial di Pasar Terapung. Di sana banyak sekali transaksi yang dilakukan murni atas rasa percaya tanpa adanya kontrak tertulis ataupun saksi formal. Ketika para pedagang melakukan kesepakatan dagang atau bertukar barang saat perahu mereka saling merapat, mereka hanya berpegang pada kata-kata, komitmen, dan kejujuran masing-masing. Nilai kepercayaan yang tinggi inilah yang menjadi modal utama mereka untuk membuktikan bahwa ikatan moral dan adat jauh lebih kuat daripada selembar kertas perjanjian. Lalu yang paling terakhir ada pun nilai ketahanan. Nah, disinilah keunikan ekonomi tradisional pasar terapung bermain, yaitu lewat sistem barter. Nilai ketahanan di sini berfungsi untuk menjamin setiap pedagang memiliki variasi barang untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Praktiknya seperti apa? Para pedagang yang biasanya membawa satu jenis hasil bumi dari kebun sendiri, misalnya hanya membawa pisang, akan melakukan barter atau saling menukar barang dengan pedagang lain yang membawa sayuran atau buah-buahan yang berbeda. Melalui sistem barter ini, setiap pedagang pulang dengan komoditas yang lebih bervariasi di atas jukungnya. Hal inilah yang menjaga ketahanan ekonomi mereka sehingga mereka punya modal barang yang beragam untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Kesimpulannya, norma di Pasar Terapung bisa sekokoh sekarang karena ditopang oleh solidaritas yang kuat, kepercayaan yang tulus, serta ketahanan ekonomi lewat sistem barter yang adil, yaitu dalam tradisi Bapanduk. Nilai-nilai inilah yang membuat kebudayaan tradisi Bapanduk ini tetap hidup dan lestari. Terima kasih. Halo, nama saya Samuel Jonathan Syahaya dengan NIM 2510211212024. Saya akan melanjutkan kata teman saya dengan menjelaskan mekanisme transaksi dalam tradisi Bapanduk di Pasar Terapung. Jadi, tradisi ini bisa dibilang agak berbeda dengan tradisi yang lain karena dalam tradisi Bapanduk di Pasar Terapung ini kita menggunakan sistem yang namanya barter. Barter itu kegiatan tukar-menukar barang tanpa menggunakan uang. Jadi kegiatan barter ini bisa kita katakan kegiatan atau cara lain untuk mendapatkan suatu barang dengan tidak menggunakan mata uang. Jadi dalam Bapanduk ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada pertemuan, penawaran, kesepakatan, dan terakhir ada pertukaran. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu pertemuan. Jadi
pertemuan ini, pedagang satu dan pedagang lain itu bertemu di atas jukung. Jadi Pak jukung itu mendekat antar satu sama lain dan melakukan kontak agar para pedagang bisa berinteraksi dan berkomunikasi antar satu sama lain. Terus ketika sudah bertemu dan interaksi, kita akan masuk ke yang namanya penawaran. Di penawaran, pedagang menawarkan hasil dagangan mereka dan juga menjelaskan apa yang mereka punya pada jukung mereka. Juga sekaligus mereka melihat barang atau hasil dagangan pedagang lain yang kira-kira mereka butuhkan atau mereka inginkan yang bisa menjadi barang untuk mereka barter. Terus kita masuk yang ketiga, ada namanya kesepakatan. Jadi ketika sudah melihat dan menjelaskan barang antar satu sama lain, mereka akan bernegosiasi untuk mencari kayak titik tengah atau titik temu agar bisa menukarkan barang satu sama lain. Tapi mereka bernegosiasi agar nilai tukar dari barang tersebut seimbang dan tidak berat sebelah. Jadi nggak pakai uang, cuman mereka pakai barang yang mereka punya. Mereka bernegosiasi untuk mencari kesepakatan. Dan prinsipnya itu adalah berelaan atau kesepakatan bersama. Jadi mereka harus, antar pedagang harus suka sama suka, jadi sama-sama ikhlas antar menukar barang, jadi tidak ada perselisihan antar sesama pedagang seperti itu. Terus ketika sudah mendapatkan barang yang mereka inginkan, sudah menjalin kerjasama dan sama-sama menemukan titik tengah, dan akhirnya mereka terjadi tahapan pertukaran. Itu kalau sudah ada pertukaran berarti barang pedagang satu dan barang pedagang lain itu akan berpindah pemilik, dan itu semua dilakukan tanpa uang, sehingga proses dalam Bepanduk ini menjadi dan mencerminkan ciri khas barter yang hidup dalam tradisi Bepanduk. Dan mekanisme itu juga mencerminkan nilai-nilai seperti jujur, terus kepercayaan, kerjasama, dan kebersamaan yang diwariskan turun-temurun dalam budaya pasar terapung. Nah, baik. Jadi pemerintah itu juga mempunyai peran dalam berlangsungnya pasar terapung ini dengan baik dalam sehari-hari. Jadi, kata narasumber kami juga sempat melakukan wawancara. Jadi kata narasumber kami, pemerintah itu dulu memberikan bantuan berupa uang. Dan narasumber kami ini tidak menyebutkan berapa uangnya. Tapi beliau menyebutkan bahwa dulu pemerintah itu membantu menggunakan uang berupa bentuk dalam uang. Tapi sekarang pemerintah itu hanya mempermudahkan transportasi para acil-acil ini menuju ke pasar terapung. Begitu.